Anda masih di Redaksi Pagi, pemirsa dan juga Roland. Bagi Ya. sebagian orang nih mungkin masih asing mendengar makanan yang terbuat dari umbi ganyong. Nah, umbi yang satu ini jika diolah menjadi tepung dapat dijadikan bahan makanan yang enak dan juga menyehatkan. Ya, salah satu kreasi olahan tepung ganyong ini dikembangkan oleh salah seorang pengusaha di Bandung. Tepung ganyong disulap menjadi bagelen ganyong yang bisa menghasilkan omset puluhan juta tiap bulannya. Bagaimana jatuh bangun bisnis olahan tepung ganyong ini, berikut inspirasi pagi untuk Anda. Ayo kita makan yuk. Yuk. Ini kalian pada makan apa sih? Enak-enak aja bilangnya. Bagelen ganyong. Oh, bagelen ganyong. Yang ini bukan sih? Iya. Nah, ini beli di mana sih emang bagelannya? Toko depan deket kok. Oh, dekat dari sini. Tapi Teteh kalau nyobain dulu boleh nggak? Boleh. Cobain ya Teteh ya. Renyah dan manis bercampur gurih. Bagelen menjadi kudapan wajib yang harus saya cicipi saat singgah di kota Bandung. Apalagi kini jajanan favorit saya ini tersedia dalam banyak varian rasa. Istimewanya, bagelen yang biasanya berasal dari roti tawar yang dikeringkan, kali ini bagelen terbuat dari tepung ganyong sejenis umbi-umbian. Lebih tepatnya, bagelen ganyong namanya. Ialah Siti Solihah yang mengolah bagelen ganyong aneka rasa. Di tangan Siti Solihah, tepung ganyong disulap menjadi panganan camilan dengan berbagai macam varian rasa. Wanita yang akrab disapa Eli ini sudah menekuni bisnis kue dan pastry sejak 2002. Gajinya sebagai guru SD dirasa kurang bisa menopang perekonomian keluarga. Eli merasa harus mencari pendapatan sampingan. Jadilah ia memberanikan diri membuka usaha kue dengan modal awal Rp500.000. Karena budgetnya tipis, peralatan memasaknya pun ia pilih yang paling murah. Awalnya Eli tidak langsung membuat bagelen. Ia membuat aneka kue basah, tapi tetap berbahan tepung ganyong hasil olahannya. Eli menjual kue basah ganyong ke berbagai warung, kantor, dan rumah. Perlahan tapi pasti, kue ganyong Eli mulai banyak yang melirik. Pesanan terus berdatangan. Bazar makanan juga ia ikuti. Proses ini meroketkan usahanya hingga masyarakat akrab dengan tepung ganyong kreasi Eli. Tahun 2006, Eli merangkul para petani umbi-umbian Ciamis untuk bekerja sama. Langkah cerdas ini kian menjadikan nama Eli sebagai pengusaha lokal yang memperdayakan hasil bumi daerahnya. Memberdayakan petani-petani lokal. Di kita kan banyak tuh petani tepung singkong, tepung ubi, tepung ganyong, ada sorghum, banyak lah macamnya. Ya kenapa enggak kita pakai sebagai substitusi aja. Tak hanya berhenti memproduksi kue basah, Eli lalu terjun ke beragam kursus membuat kue hingga terciptalah kreasi bagelen ganyong. Eits, tapi menemukan kecocokan bahan umbi-umbian dengan karakter kue bagelen bukan perkara mudah. 6 bulan Eli bereksperimen, uji coba dan gagal menjadi makanannya sehari-hari. Bahkan untuk bereksperimen dengan berbagai macam komposisi, Eli harus menggelontorkan modal sebesar Rp5 juta. Eksperimen wanita berusia 48 tahun ini membuahkan hasil. Bagelen ganyong sukses diproduksi. Bahkan kini dalam sehari, bagelen ganyong laku terjual hingga 400 bungkus. Enak, Bu. Nah, memang dengan ditambahkannya tepung ganyong dalam bagelen ini menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Dan memang ganyong yang kaya akan serat dapat memperlancar pencernaan serta menjaga kesehatan usus kita. 10 tahun mengemudikan roda bisnis bagelen ganyong tidak berjalan mulus. Harga bahan baku fluktuatif.
Maklum, ganyong hanya bisa dipanen 7 bulan sekali. Belum lagi jika musim hujan tiba. Menanam ganyong bukan menjadi pilihan bagi petani. Selain ketersediaan bahan baku, kendala lain adalah soal mensosialisasikan ganyong ke konsumen. Banyak yang masih menganggap ganyong bergetah dan bisa mengakibatkan gatal di sekitar mulut saat mengonsumsinya. Ada juga yang penasaran yang kalau kita lagi pameran, kenapa sih pakai ganyong? Kan ganyong katanya gatel gitu kan. Ya ada itu tanggapan orang sih sebagian. Tapi kita jelaskan lagi manfaatnya. Si ganyong itu tidak membuat gatal, terus kan diproses dulu, dikeringkan. Kita kan prosesnya dari tepung, terus jadi kue gitu kan, tidak langsung ganyongnya diolah. Kini, dalam sebulan, omset hingga 50 juta rupiah sudah di tangan. Bagelen rasa stroberi, blueberry, hingga melon menjadi oleh-oleh incaran wisatawan yang berlibur di kota Bandung. Kalau di sini itu lebih unik ya, dia pakai tepung ganyong, dia juga jadinya lebih crispy, ditambah dengan warna-warnanya juga bikin jadi orang-orang pada mau makan aja, jadi aku beli banyak. Udah beda banget dari yang lain ya, kayak bagelannya tuh crispy gitu, jadi pas makan tuh enak banget. Terus beda sama yang lain, terus warnanya juga lucu-lucu karena banyak varian rasa, bahkan ada rasa pizza. Nah, untuk mencicipi bagelen original dijual dengan harga Rp35.000. Sedangkan yang aneka rasa seharga Rp50.000. Elvita Cahyani, Aswar Yusuf, Bandung, Jawa Barat.